Nama saya Agustina Sindiwora, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2022. Di video kali ini, saya akan membahas materi folklore. Yuk, simak video berikut ini. Pengertian folklore. Dalam istilah, folklore merupakan pengindonesiaan kata Inggris folklore. Kata itu adalah kata majemuk yang berasal dari dua kata dasar, folk dan lore. Folk adalah kolektif. Menurut Alan Dundes, folk adalah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan, sehingga dapat dibedakan dari kelompok-kelompok lainnya. Ciri pengenal itu antara lain warna kulit, rambut, mata pencarian, bahasa, taraf, pendidikan, dan agama yang sama. Namun, yang lebih penting, bahwa mereka memiliki suatu tradisi, yakni kebudayaan yang telah mereka warisi dari turun-temurun. Folk adalah kolektif masyarakat, sedangkan lore adalah tradisi yang dimiliki folk. Folklore merupakan bagian dari kebudayaan yang disebarkan dan diwariskan secara tradisional, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Folklore merupakan khazanah sastra lama. Sastra folklore ini berkembang setelah William John Thoms, seorang ahli kebudayaan antik dari Inggris, yang mengumumkan artikelnya dalam majalah Athenaeum nomor 982 tanggal 22 Agustus 1846 dengan mempergunakan nama samaran Ambrose Merton. Dalam majalah tersebut, Thoms menciptakan istilah folklore untuk sopan santun Inggris, takhayul, belada, dan tentang masa lampau. Sejak itulah folklore menjadi istilah baru dalam kebudayaan. Folklore mengkaji kebudayaan rakyat jelata, baik unsur materi maupun unsur non-materinya. Kajian tersebut difokuskan kepada masalah kepercayaan rakyat, adat kebiasaan, pengetahuan rakyat, bahasa rakyat atau dialek, kesusastraan rakyat, nyanyian dan musik rakyat, tarian dan drama rakyat, kesenian rakyat, serta pakaian rakyat. Pendapat para ahli di atas memperlihatkan bahwa folklore merupakan kajian tentang folk dan lore, sebuah kolektif yang masih digunakan dan dipercayai di antara kolektif tersebut. Sehingga dengan folklornya mereka dapat membedakan diri dengan kolektif folklore yang lainnya. Yang berikutnya, ciri-ciri pengenal utama folklore. Kedudukan folklore dengan kebudayaan lainnya tentu saja berbeda, karena folklore memiliki karakteristik atau ciri tersendiri. Menurut pendapat Danan Jaja, ciri-ciri pengenal utama pada folklore bisa dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan, yakni disebarkan melalui tutur kata dari mulut ke mulut. Yang kedua, folklore bersifat tradisional, yakni disebarkan dalam bentuk relatif tetap atau dalam bentuk standar. Yang ketiga, folklore ada atau eksis dalam versi-versi bahkan varian-varian yang berbeda. Hal ini diakibatkan oleh cara penyebarannya dari mulut ke mulut atau lisan. Biasanya bukan melalui cetakan atau rekaman, sehingga oleh proses lupa diri manusia atau proses interpolasi atau interpolation. Yang keempat, folklore bersifat anonim, yaitu nama penciptanya sudah tidak diketahui orang lagi. Yang kelima, folklore biasanya mempunyai bentuk berumus atau berpola. Yang keenam, folklore mempunyai kegunaan sebagai alat pendidik, pelipur lara, protes sosial, dan proyeksi keinginan terpendam. Yang ketujuh, folklore bersifat pralogis, yaitu mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai logika umum. Ciri pengenalan ini terutama berlaku bagi folklore lisan dan sebagian lisan. Yang kedelapan, folklore menjadi milik bersama atau kolektif. Dari kolektif tertentu, hal ini sudah tentu diakibatkan karena penciptanya yang pertama sudah tidak diketahui lagi, sehingga setiap anggota kolektif yang bersangkutan merasa memilikinya. Yang kesembilan, folklore pada umumnya bersifat polos dan lugu, sehingga seringkali kelihatannya kasar, terlalu spontan. Hal ini dapat dimengerti apabila mengingat bahwa banyak folklore merupakan proyeksi emosi manusia yang paling jujur manifestasinya. Dari 9 ciri pengenal utama folklore yang dikemukakan oleh Danan Jaja di atas, maka sebagai masyarakat yang memiliki tradisi lisan, sebagian lisan dan bukan lisan akan dapat ditentukan mana dari kebudayaan tersebut yang merupakan kajian folklore.
Jika sebuah tradisi yang berkembang memenuhi syarat penciri utama folklore di atas, maka sudah tentu mahasiswa dapat menjadikannya kajian folklore untuk penelitian. Nah, teman-teman pada tahu nggak seperti apa sih jenis-jenis folklore dan apa-apa saja contoh-contohnya? Yang pertama, folklore itu dibagi menjadi 3 jenis. Satu, folklore lisan. Folklore lisan merupakan folklore yang bentuknya murni lisan, yaitu diciptakan, disebarluaskan, dan diwariskan secara lisan. Contohnya, bahasa tradisional, ungkapan tradisional, teka-teki tradisional, puisi rakyat, cerita rakyat, nyanyian rakyat. Kedua, folklore sebagian lisan. Folklore sebagian lisan merupakan folklore yang bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan bukan lisan. Folklore ini dikenal juga sebagai fakta sosial. Contohnya, kepercayaan rakyat atau tahayul, permainan rakyat, teater rakyat, tari rakyat, pesta rakyat, dan upacara adat. Yang ketiga, folklore bukan lisan merupakan folklore yang bentuknya bukan lisan, tetapi cara pembuatannya ini diajarkan secara lisan. Contohnya, arsitektur rakyat, kerajinan tangan rakyat, pakaian rakyat, obat-obatan rakyat, makanan atau minuman rakyat. Lalu, bagaimana sih cara melestarikannya hingga kebudayaan tersebut masih bertahan sampai sekarang? Nah, di sini saya akan menjelaskan kiat-kiat untuk melestarikan folklore. Yang pertama, menanamkan sejak kecil. Yang kedua, diajarkan setiap sekolah. Yang ketiga, mengadakan event budaya. Keempat, menanamkan sifat cinta tanah air. Yang kelima, tersedianya tempat belajar atau menyalurkan seni dan budaya. Yang keenam, support pemerintah setempat. Itu dia pemaparan singkat materi tentang folklore dari saya. Nantikan video-video selanjutnya. Bye-bye!